Hari ini diwakili oleh Bapak Pendeta Tinggi Bekasi dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di Penajam Pasir Utara. Yang terhormat, yang kami hormati pemerintah setempat jika berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Ikat Sotek Sepan dan para pengurus, dan secara khusus bagi beberapa penasehat Ikat Sotek Sepan yang berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati pengurus PG di Klasis Balikpapan, beberapa ketua-ketua PG yang berkenan hadir dan pengurus di Klasis Balikpapan ini, yang kami banggakan dan kasih semua undangan dan kita yang hadir pada kesempatan ini. Sepatutnya lah kami mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan atas perkenanannya bagi kami selama 6 tahun lebih di tempat ini. Saya menghitung-hitung ada 2.212 hari kami berada di tempat ini dan di posko di Penajam. Kami bersyukur bahwa betapa luar biasanya Tuhan berkarya di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketika kami datang di tempat ini, dalam buku administrasi gereja ada 19 kakak anggota jemaat, sekitar 87 jiwa pada saat itu. Dan kami bersyukur bahwa oleh pertolongan Tuhan dalam kami mengangkat pelayanan, pada hari ini ada tercatat 33 kakak, 107 jiwa yang kami gembalakan di tempat ini dan 2 kakak di posko di Penajam. Tentu bukan karena kuat dan kakak kami, semata-mata karena kemurahan dan kasih Tuhan yang memampukan mengangkat pelayanan bersama dengan jajaran para presbiter, ketua-ketua PG yang bersama-sama bekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentu kalau saya mau menghitung satu persatu sungguh banyak, dan seperti pujian yang kami persembahkan tadi, terlalu banyak yang Tuhan telah buat di tengah-tengah pelayanan. Tak dapat kami membalasnya, hanya kami menaikkan pujian dan syukur. Karena ada 2 hal pencapaian yang begitu luar biasa bagi kami ketika 2020-2021 mengurus IMB tempat ini. Itu perjuangan yang sangat berat untuk mengurus IMB. Ya, awalnya kami sudah mulai pesimis dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk memenuhi persyaratan itu. Dan puji syukur dengan dorongan dari semua jemaat mendorong kami, menyemangati untuk mengurusnya sehingga tahun 2021 IMB bisa berdiri. Setelah itu kami bergumul untuk pengurusan sertifikat 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dari pertanahan katakan bahwa wilayah Sotek ini masuk PTSL, jadi harus diurus di kelurahan. Setelah bolak-balik, saya jadi daftar hadir saya di BPN, saat itu sudah 8 kali saya bolak-balik ke sana, dan disampaikan bahwa harus lurus lagi di kelurahan. Saya bercerita sedikit ini, bagaimana karya Tuhan dan waktu Tuhan itu sangat luar biasa.
Setelah kami mengurus di kelurahan, berkas-berkas masuk 1 tahun menunggu, tidak ada berita, selalu ada dalam proses. Di tahun ini ketika kami sudah mendengar keputusan Majelis Sinode untuk memutasikan kami mulai lagi. Saya datang di BPN 2 kali bertemu dengan pimpinan di sana. Tidak mudah saya bisa menjumpai pimpinan karena banyak kesibukan. Puji syukur. Ya, walaupun dengan perjalanan yang begitu luar biasa dan tantangan luar biasa, saya tetap semangat bahwa jika Tuhan berkenan, sertifikat bisa terbit dan kami meninggalkan pelayanan ini. Dan detik terakhir, setelah saya sudah menyerahkan serah terima di Sangatta, saya terus berkomunikasi dengan BPN dan akhirnya mereka katakan bahwa sudah terbit dan silakan diambil. Saya SMS, WA majelis gereja di sini untuk berangkat ke kantor BPN untuk mengambil sertifikat. Luar biasa. Kami sungguh menyadari bahwa bukan karena Tuhan dan keadaan kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih bahwa selama pelayanan kami di tempat ini, dukungan dari jemaat Tuhan baik di tempat ini di Posko Penajam luar biasa. Jika kami bisa tegar berdiri dalam pelayanan karena dukungan dari jemaat Tuhan yang mendukung kami di tengah-tengah pelayanan. Dukungan dari semua warga ikat yang ada di Sotek Sepat, dari gereja-gereja tetangga, begitu luar biasa kerjasama, sehingga saya merasa tidak ada tempo di antara kita dalam setiap kegiatan-kegiatan. Dan saya bersyukur dan itu sangat menyemangati kami di tengah-tengah pelayanan. Sehingga ketika mendapatkan kabar bahwa kami dimutasi, rasa-rasanya tidak ingin. Dan betul saat itu, seandainya saya mau diberikan pilihan, saya akan tetap di Sotek ini saat itu. Tapi dari organisasi sudah mengatur bahwa kami akan ke Sangatta, kami harus tunduk pada apa yang sudah diatur. Dan itu komitmen awal pelayanan kami, bahwa kemanapun Tuhan akan membawa kita akan pergi melayani. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita ingat 6 tahun yang lalu, bahwa kami tidak akan pernah mengajukan permohonan untuk dimutasi dan bahkan untuk memilih tempat. Dalam mimpi liar saya pun tidak pernah berpikir mau ke Sangatta. Tapi itulah Tuhan kehendaki dan melalui pengaturan organisasi kami akan dipindahkan ke sana. Kami bersyukur berada di lingkungan rekan-rekan sepelayanan di Klasis Balikpapan. Sungguh luar biasa dukungan rekan-rekan sekalian, anggota badan pengurus majelis Klasis, ketua-ketua PLG di Klasis Balikpapan sangat mendukung kami dan sungguh luar biasa jika kami menceritakan betapa indahnya kebersamaan. Waktu persekutuan doa terakhir hamba Tuhan, saya katakan karena saat itu saya sudah di sana. Saya mau juga di kelas sebentar ke timur ada persekutuan doa hamba. Mudah-mudahan ke depan bisa. Dan dengan lamanya waktu kami berada di tempat ini, saudara. 2.212 hari, bukan waktu yang sedikit. Dalam lamanya waktu itu, tentu banyak kelemahan kami. Mungkin lewat sikap dan tutur kata. Baik bagi jemaat di tempat ini, bagi jemaat di Posko Penajam, seluruh warga ikat, gereja-gereja tetangga, bahkan di Klasis Balikpapan. Kami sungguh sadar bahwa pasti banyak kelemahan. Apalagi saudara bisa tahu karakter saya yang meledak-ledak begitu. Baik biasa tentang sifat orang bukan dalam saya dari lubuk hati yang dalam. Sama dengan istri, anak kami, Wilson, kami mohon
Anak kami ketika kami datang setinggi begini, baik kumbang ketulung anak kami atau apapun itu kan nenek ya namanya orang tua kadang sudah seperti anak kecil. Kami ibu sebagai ibu rumah tangga mungkin karena pernah kita hadir di pastori, mungkin rumah tertutup dan lain sebagainya. Kami mohon. Dan sebelum kami melangkah ke tempat pelayanan, sekali lagi mohon maafkan kami atas segala kekeliruan dan kesalahan. Pesan kami bagi jemaat di tempat ini, bagi jemaat di Moskow Tenaga, tetaplah setia di dalam Tuhan, di dalam persekutuan. Tetaplah berkarya bagi pelayanan pekerjaan. Ya, sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, saudara. Kebersamaan kita yang menyanyi tadi itu disebut kolong sepan itu teman-teman saya semua. Ada kegiatan-kegiatan kami yang sulit kami lupakan ketika sudah duduk bersama-sama. Apalagi kalau musim tanam padi, begitu luar biasanya keceriaan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami maaf atas semua itu. Dan akhirnya doakan kami, jika Tuhan berkenan besok setelah ibadah di tempat ini, ibadah pagi jam 9, setelah selesai ibadah kami akan menuju ke tempat pelayanan yang baru. Mohon dukungan doanya. Jika ada yang mau ikut, tolong disampaikan supaya kita atur transportasi kita ke sana. Demikian yang kami sampaikan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih sambutan dari Bapak Gembala yang ramah, Bapak Pendeta Martin Upa MTH, dan keluarga semua. Kami jemaat juga di tempat ini dengan kerendahan hati kami juga memohon maaf atas perilaku atau apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu Pendeta, adik kami Gibson dan Nenek. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya secara pribadi dan keluarga saya pun memohon maaf. Baik, terima kasih. Kita lanjut dalam acara kita, sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Gembala yang baru. Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Pendeta Markus Ani Lolo Alo STH. Dipersilakan. Ya, mohon izin, saya minta istri saya untuk tampil di depan. Kemudian anak saya Sundi. Kemudian yang ketiga, orang tua kami, sekaligus menjadi mentor kami dalam pelayanan di klasis Mungkin Tengah, yang juga boleh hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Pendeta Agustinus Hubungan.
Shalom. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Gereja Kibaik Lasis Balikpapan dan Ketua Badan Pengurus Gereja Kibaik Lasis Mengkedek Tengah yang boleh hadir pada siang hari ini, pada malam hari ini, yang kami hormati Kepala Bimas Kristen Kabupaten Penajam Pasir Utara, seperti itu ya, Pasir Utara, Ketua Badan Musyawarah Antaragama yang kami hormati, rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, penatua diaken yang datang pada saat ini, baik dari Gereja Kibaik maupun dari denominasi lain. Juga kami hormati pengurus Ikatan Keluarga Toraja. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh kasih dan anugerahnya, sehingga apa yang menjadi program, apa yang menjadi keputusan Majelis Sinode boleh kita wujudkan bersama pada malam hari ini, sehingga 2 hari yang lalu kami bisa tiba di Penajam ini. Terima kasih kalau hari ini kami bisa menjadi bagian dari Gereja Kibaik Jemaat Sotek. Terima kasih kalau saat ini kami menjadi bagian dari rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Lasis Balikpapan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menjadi bagian dari masyarakat yang ada di Sotek ini, bahkan menjadi bagian dari anggota Ikatan Keluarga Toraja. Tadi itu sudah disampaikan bahwa kalau istri saya berasal dari Ganda Batu dan saya sendiri berasal dari Silangan. Selanjutnya, seperti ada statement yang sudah tidak asing bagi kita, maka tak kenal, maka tak sayang, tidak disapa karena tidak dikenal, tidak dikasihi, tidak disayang karena tidak dikenal. Itulah sebabnya supaya kami disapa, kami disayang, kami dikasihi di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Melalui kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama. Nama saya sendiri adalah Pendeta Markus Ami Loloallo. Dan untuk singkatnya panggil saja Pendeta Ami. Karena untuk kalau panggil Pendeta Markus, banyak Pendeta Markus. Kalau panggil Pendeta Loloallo, banyak Pendeta Loloallo. Jadi panggil saja Pendeta Ami. Dalam Gereja Kibaik belum ada nama seperti nama saya. Dan ini diambil dari kitab Hosea. Dari kata lo Ami menjadi Ami, artinya yang dikasihi. Jadi itulah sekaligus menjadi harapan kami bahwa jemaat, masyarakat mengasihi kami seperti jemaat-jemaat yang kami tinggalkan. Kemudian istri saya namanya Albertine Roma Barapada. Itu panggil saja Pendeta Betty. Tapi biasa orang terjemahkan salah dengan Betty itu bencong tiba-tiba. Ada juga orang katakan Abu Rizal Bakri, ya. ARB, ya. Jadi tapi bukan Abu Rizal Bakri, tapi dia adalah Pendeta Albertine Roma Barapada. Panggil saja Pendeta Betty supaya singkat. Kemudian anak kami itu ada 3. Ya. Sebenarnya kami itu supaya semua anak kami bisa boleh hadir, tapi mereka terhalang karena mereka sedang dalam pendidikan.
Yang pertama, nama kami itu adalah Justin Roma, dan sekarang ia kuliah di UKIP di Makassar. Sudah akan masuk ke semester 5 dan tidak bisa hadir karena siap akan mengikuti magang. Kemudian yang kedua itu Israel Roma, dan sekarang dia kuliah di STT Baik, masuk semester 1. Kemudian yang ketiga ini namanya Swingli. Ya, Swingli dia naik kelas 3 SMP. Jadi nama anak kami ini adalah nama-nama pakar teologi, tokoh reformator. Justin itu berasal dari kata Justinus, tokoh gereja abad ketiga, dan Israel itu berasal dari kata Israel, pejuang Allah. Kemudian Swingli itu dia adalah tokoh reformator. Harapan kami bahwa sekaligus menjadi doa jemaat untuk kami, doakan anak-anak kami supaya nantinya mereka menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, sama seperti tokoh-tokoh gereja, bahkan sama seperti orang tuanya. Jadi ini doa kami siang dan malam, bahwa kami berharap bahwa iman, beban, pelayanan yang Tuhan telah taruh dalam diri kami menjadi warisan bagi anak-anak kami. Selanjutnya yang ketiga, ya, ini adalah orang tua kami dalam pelayanan. Kalau istri daripada bapak ini, kami selalu panggil mama. Ya. Dan ia adalah menjadi mentor kami dalam pelayanan, baik di gereja Baik Klasis, Melkisedek Tengah, demikian juga dalam jemaat di Salubarani. Puji Tuhan boleh hadir bersama dengan kami, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, pendeta pindah mengikuti ketua klasisnya. Ya, berarti dapat keborong. Nah, itu yang ada dalam pikiran kami, walaupun itu mengarungi lautan yang begitu luas, tapi tidak menjadi penghalang boleh hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya, hari ini secara yuridis kami akan melayani Tuhan di tempat ini. Tapi tentunya bahwa kami selaku hamba Tuhan banyak kekurangan. Kalau saya lihat Pak Pendeta Martin Kupak sekeluarga, ya kena tolasi lomba teh nama doi kan. Ya tolong pokada tu umur nani nak nama murah apa ya. Ya dalam pokada tu kemampuannya mereka itu multi talenta. Tetapi melalui kesempatan ini kami hanya punya satu keyakinan bahwa Tuhan mengutus kami di tempat ini. Tuhan punya rencana bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan itulah yang menjadi doa kami ketika kami mendengarkan bahwa kami akan dimutasi ke Soteng. Kami sudah berdoa supaya jemaat menerima kami, masyarakat menerima kami, jemaat menerima pelayanan kami, karena dengan demikianlah kami akan menjadi berkat. Jadi jangan berharap jemaat bisa menikmati berkat Tuhan yang kami akan bawakan kalau jemaat tidak menerima kami. Jadi kami datang dengan kekurangan, tapi satu keyakinan, yang mengutus kami ke tempat ini, Dia adalah Tuhan. Ya, saya khotbah sedikit. Kalau kita lihat Alkitab, Tuhan memanggil Yesaya, dia adalah keturunan Nimrod. Tuhan memanggil orang pintar, yaitu Daniel. Tuhan memanggil Paulus, seorang filsafat. Tapi Tuhan juga memanggil orang-orang kecil, sama seperti Amos, seorang petani dari Tekoa. Tuhan juga memanggil murid-murid Yesus yang punya latar belakang adalah nelayan, tapi Tuhan pakai mereka secara luar biasa.
Jadi ini keyakinan kami untuk jemaat. Tuhan memanggil kami dan jemaat siap menerima kami apa adanya. Melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaat bahwa pekerjaan Tuhan ini berat. Ya, tapi karangan ng kumatua nendo mabanda. Yan na kami mandang karani tidak mungkin. Kalau orang masa biasa katakan seperti ini, tidak akan mungkin. Ya siya tu maganda, ya siya tu nasumayo. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak akan mungkin dia memberikan gendak dan dia juga bisa menari, bisa kasusito. Ya siapa ada ganda, ya siapa gelo. Ya kalau bahasa itu menari itu sumayo. Karena kami lama di memasak. Jadi itulah harapan kami bahwa pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik ketika kita bekerja bersama-sama. Tadi Bapak Pendeta sudah khotbah bersama kita bisa. Ya. Berarti bahwa ketika kita bekerja bersama-sama kita bisa melakukan pelayanan. Kita berbuat perkara-perkara besar bagi Tuhan. Itulah sebabnya kami berharap bahwa Tuhan yakin itu akan menjadi rekan atau kawan sepelayanan kami. Demikian juga kami berharap bahwa jemaat yang ada itu akan menjadi barisan pendukung pelayanan kami. Kami datang di sini seperti yang saya katakan tadi adalah utusan Tuhan. Dan berita yang kami sampaikan itu adalah berita shalom, berita memberkati. Kadang selaku saya hamba Tuhan ketika saya menemukan kemenangan iman nomor 142, ku datang dari jauh membawa kabar senang dan barang siapa mau baik dengar dengar. Dalam refnya itu, yaitu dosamu tiada rugi. Itulah berita sukacita, berita shalom. Bahwa ketika jemaat menerima firman Tuhan, dosanya tidak diingat oleh Tuhan lagi, dengan kata lain diselamatkan. Itulah yang kami bawakan di tengah-tengah jemaat. Kami hadir di sini membayar sesuatu yang mahal. Seperti pujian tadi ya, nyanyiannya Pak Pendeta sekolah minggu, membayar dengan harga yang mahal. 2 hari yang lalu kami pergi ke kebaktian rumah tangga. Anak saya Willy, saya kira sakit influenza, tapi ternyata dia menangis. Dia menangis dalam sepanjang ibadah itu. Dan ketika kami pulang saya tanya, tadi kenapa kamu menangis? Dia katakan, Pak, kapan kita kembali ke Toraja? Suka kali menjawab sama mamanya, kapan kita pulang ke Toraja? Baru dia terbakar seperti ini. Kalau saya tamat SMP, Bapak, kita pulang ke Toraja. Ketika kami mutasi, anak-anak kami berteriak, di mana kami, Bapak? Tapi kami rela membayar harga yang mahal, karena kami tahu bahwa kami harus membawa berita shalom, berita memberkati bagi jemaat yang ada di gereja Kibaik Sebaat Sotek, bagi masyarakat, bagi setiap orang-orang yang ada di Kalimantan ini yang akan menerima pelayanan kami. Kami berharap bahwa jemaat menerima berkat Tuhan yang kami bawakan. Kami berharap gereja-gereja dan masyarakat yang ada di sana menerima kami dengan baik, dengan apa adanya. Inilah pendeta kami. Inilah pendeta Bertin. Ini adalah keluarga anak-anaknya pendeta kami dan pendeta Bertin. Terima kami apa adanya. Terima kasih kepada ikatan keluarga Toraja. Tadi kami bincang-bincang di belakang dan dia katakan, Pak Pendeta, itu secara spontan Bapak menjadi anggota keluarga Toraja. Luar biasa.
diterima kan. Bapak Pendeta sekeluarga, kami ucapkan terima kasih banyak untuk pelayanannya. Seperti yang dikatakan dalam khotbah tadi, kamu telah banyak menabung. Dan mungkin nanti kami akan menuai. Terima kasih bahwa kamu telah berjuang melalui pelayanan ini. Kami katakan selamat melayani di tempat baru. Suatu prinsip kami selaku hamba Tuhan, khususnya bagi kami sekeluarga, bahwa ketika kami akan pergi ke suatu tempat pelayanan, Tuhan akan lebih duluan di sana untuk menyertai kami. Tapi pertanyaan saya laku, dolo untuk pengatua iyo, lo si selangki. Baiklah nyombongi secara fisik bisa disotek. Tapi 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, Tuhan sudah siap di sini untuk menyertai kami. Dan kami buktikan bahwa dalam perjalanan kami tidak pernah membayangkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Perhubungan. Dan dia titip sama saya, dia katakan, Pak, kalau anak-anak kita ke Kalimantan, telepon saja saya, mereka gratis. Luar biasa. Demikian juga kami berharap bahwa Pak Pendeta Martin sekeluarga dolo untuk pembantu yang sangat Pak, lo si solang kumu sering tundui kamu mimani saya susi juga tahu kami ini. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan oleh orang tua kami, hamba Tuhan Bapak Pendeta Agustinus Perhubungan Kasih. Ya, terima kasih banyak yang senang hati saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu, kita semua yang hadir saat ini. Singkat saja saya sampaikan bahwa hidup kita ini singkat, marilah kita gunakan sebaik mungkin. Apakah kita sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai anggota biasa, kita yang hadir sebagai umat Tuhan yang diutus di tengah-tengah dunia ini, mau menyampaikan berita keselamatan. Walaupun berita keselamatan itu tapi belum tentu orang terima dengan baik. Tapi kita harus sabar, dan Tuhan bersama dengan kita. Sabar ini gampang ucapnya, tapi melakukan itu yang sulit karena kita masih manusia biasa. Tapi kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Terima kasih banyak Bapak Pendeta yang sudah datang di sini. Saya sebenarnya sedih sekali karena saya ceritakan sedikit. Saya sebagai wakil ketua majelis klasis di klasis kami berusaha untuk Bapak Pendeta keluarga yang tinggal di Toraja, berhubung karena orang tuanya sudah 7 tahun dalam keadaan tidak berdaya, kena stroke berat, dan itu butuh pelayanan khusus. Sehingga saya diutus Bapak Pendeta untuk koordinasi dengan majelis sinode. Tapi majelis sinode katakan inilah keputusan yang terakhir, Pak. Dalam hatiku sebagai manusia biasa dan dosen pemularan Tuhan, mungkin sebelum Bapak Pendeta pergi, Tuhan sudah panggil orang tuanya supaya tidak menjadi beban. Tetapi mana yang dipanggil Tuhan itu adalah omnya, ya. Dan betul sekali, ya, omnya yang dipanggil, bukan orang tuanya, orang tua kami. Tapi inilah yang terjadi. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak salah, majelis sinode tidak salah, tapi semuanya itu ada maksud dan perencanaan Tuhan yang sangat mulia. Sekali lagi saya mewakili klasis kami dari Mimpi Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus majelis klasis Baru Papan, dan juga kepada semua jemaat Tuhan tempat ini dan semua masyarakat, semua hamba Tuhan dari semua denominasi gereja yang ada. Mari kita kerjasama yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, baik usana pada moto kurus semangat laku kita solanasa. Selamat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang baru beserta keluarga dan orang tua
seperti yang dikatakan Pak Pendeta yang menjadi mentor di tempat pelayanan ulama yang boleh hadir, akan mengucapkan terima kasih. Dan kami juga dengan senang hati Pak Pendeta, Ibu Pendeta menerima Bapak dan Ibu Pendeta di tempat ini. Inilah kami jemaat Sotek dan Pos PI Penajam. Baik, yang mengucapkan terima kasih. Kita lanjut dalam sambutan yang berikutnya, yaitu dari Bamak PPU. Dalam hal ini akan disampaikan oleh, dengan hormat kami sebutkan namanya, Bapak Pendeta Vicky Pakasi. Dipersilakan. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pengurus Bamak yang ketuanya tak bisa hadir, dan dia sempat menghubungi saya untuk mewakili menyampaikan sambutan atas nama Badan Musyawarah Antar Gereja Penajam Pasir Utara. Pertama-tama yang saya kasihi, dari tadi nggak pernah disebut Pak ya, pemberita firman Pak Pendeta Musa. Terima kasih untuk berkat firman-Nya. Puji Tuhan, saya percaya itu dari Tuhan ya. Suara dari Tuhan, bersatu dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua yang kami kasihi dan hormati Bapak Irwan Titus MPD selaku pembimbing masyarakat Kristen Penajam Pasir Utara, yang juga sudah cukup lama dan sering bersama kita ketemu di sini Pak. Nah, juga pengurus klasis Balikpapan yang boleh hadir bersama dengan seluruh badan pekerja yang ada, dan juga hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh hadir bersama-sama, dan semua jemaat yang hadir dalam ibadah ucapan syukur dan pemindahan atau pelepasan pertukaran pelayanan di tempat ini. Dan kepada rekan kami, saya sedih juga Pak ya. Jujur sedih juga Pak, karena waktu beliau datang ke pelayanan ini, dan kami di Sepan Sotek ini Pak. Sepan Sotek cuma ada 5 gereja, dan dari awal kami sudah membina hubungan cukup baik. Dari pendahulunya dulu masih zaman Pak Yunus waktu itu di sini, dan penggantinya Pak Yunus kemudian. Dan Pak Pendeta Martin Upa ini juga adalah salah satu pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Penajam Pasir Utara. Dan dengan harapan kedepannya Bapak Pendeta Ami kan lebih familiar ya, lebih bersahabat katanya. Kalau saya sih panggilan itu lebih bersahabat, Pendeta Ami dan Ibu Pendeta Betty. Ya, selamat datang di Penajam Pasir Utara, dan secara khusus di Sotek dan Sepan, karena jemaat Kibaik ini di Sotek dan Sepan, dan juga kepada pengurus Ikatan Keluarga Toraja Sepan, Sotek Sepan yang kami kasih, dan Ketua IKA Kabupaten tidak bisa hadir karena lagi berduka karena ada menantunya meninggal, jadi beliau ke Samarinda. Dan dengan harapan Pak Ami membawa dan tetap bersama di dalam Badan Musyawarah Antar Gereja, dan kita keluarga sebagai hamba-hamba. Dan saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan.
Tuhan selalu pelihara. Kalau ingat historisnya, kami masuk ke Sepan ini, dulu setiap kali sudah ada jadwal ke Sepan itu stres. Stresnya apa? Jalannya. Saya sampai ke sini, Pak Pendeta Martin masih sempat dapat jalan-jalan rusak ya. Karena jalan ini diperbaiki baru sekitar tahun 2018 atau 2019 mulai bagus, dan sekarang sudah bagus. Dan Pendeta Abi sudah enak mau kemana-mana, mau mutar sampai kilo 38 semua sudah mulus jalan. Dan itulah yang tadi disampaikan, percaya Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dimanapun kita ada. Dan saya senang saya diterima di Sepan ini. Jujur, kami di Sepan ini, jemaat Betani yang ada di Sepan ini sampai hari ini 5 kakak. 5 kakak, dan yang aktif beribadah itu 3 kakak. Karena yang 2 sudah pindah tempat tinggal. Jadi tinggal 3 kakak, tapi saya percaya itu jemaat yang Tuhan percayakan harus kami layani. Jadi memang saya tinggal di Penajam, tetapi hampir setiap minggu saya ada di Sotek ini dan ada di Sepan. Jadi sekali lagi untuk Pak Pendeta Ami dan Ibu Pendeta Betty, senang bisa menjadi rekan sekerja dalam pelayanan di Penajam Pasir Utara, secara khusus di Sotek dan Sepan. Dan buat sahabatku, sahabat terbaik selama ini bersama dalam suka duka dalam pelayanan ini, saya percaya kalau saya Pak diutus ke sana, saya senang malah Pak. Iya Pak. Ya mungkin awal-awal begini, tapi saya percaya Sanata akan luar biasa. Gereja Kibaik Sanata akan luar biasa. Karena kita percaya penting kita melayani tulus, datang untuk membawa berkat, menjadi berkat dimanapun kita pergi. Percayalah Pak Pendeta Martin dan Ibu Hana Yulia, di tempat sana juga ada hal-hal baik yang sudah menanti. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Tuhan Selamat, kami menyampaikan sukses buat Pak Pendeta kami dan sukses buat Pak Pendeta Martin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Badan Musyawarah Antar Agama Antar Gereja PPU, Bapak Pendeta, terima kasih yang telah menyampaikan sambutannya. Dan lanjut dalam sambutan yang berikut dari Dimas Kristen. Dalam hal ini akan disampaikan dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Irwan Titus MPD. Dipersilakan. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati Badan Pengurus Klasis Balikpapan, Bapak Pendeta Musa yang sudah berkorban bagi kita. Yang saya hormati Ketua Bamak Badan Musyawarah Antar Gereja beserta jajarannya. Saya hormati hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya selaku Dimas Kristen mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Martin Upa di tempat pelayanan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya serta keluarganya.
yang saya hormati juga Bapak Pendeta kami, saya ucapkan selamat datang, selamat melayani Tuhan di tempat ini. Kami harap ya sewaktu-waktu bisa singgah di kantor kami di Penajam, Kecamatan Penajam, di Islamic Center dekat situ ya, sebelahan. Ya tentunya secara pribadi saya ya sangat sedih ya, karena beliau ini sering ke kantor karena bagian dari penyuluh kami ya, terutama Ibu Pendeta Hana Yulia. Jadi Ibu Hana Yulia ini mengikuti P3K. Ya, P3K itu non ASN ya. Jadi hampir seperti pegawai negeri, cuma dapat pensiun ya, gajinya sama, tunjangan sama seperti pegawai negeri, tapi dapat pensiun. Jadi lulus semua, jadi nggak ada lagi halangan, tes sudah selesai, tapi akhir ceritanya tidak bisa untuk bertahan. Jadi saya minta kayak apa supaya pengurus pusat itu bisa paling tidak 1 tahun lah untuk menikmati istilahnya honornya gitu kan. Tapi ya karena memang komitmen sudah ya, mungkin sudah istilahnya semuanya diberikan untuk melayani Tuhan ya, apapun buat kami juga bersedih. Ya, kalau Pak Martinus ini pernah juga Pak dimutasi. Wah, kalau ini nangis betul saya kalau kayak pindah ini. Martinus karena ya sahabat baik kami di kantor, mereka pendeta-pendeta yang perlu ya nemani ke kantor. Ya, jadi ya syukur juga beliau ini ada pelayanannya. Pelayanan baru ya, jadi ya memang ada yang membuat tentasi tak mau juga bisa juga dari rencana Tuhan ya. Ya saya harap semua kita hamba Tuhan yang masih bertahan di tempat ini ya, saya ucapkan terima kasih karena hamba Tuhan ini bagian dari mitra kami di Kementerian Agama. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jemaat, diikhlaskan saja pendetanya di tempat yang baru. Ya, semuanya baik juga untuk kita. Tuhan memberkati. Terima kasih sambutannya. Kita lanjut ke sambutan yang berikutnya, yaitu dari Jemaat Gereja Kibaik Sotek dan Pos PI Penajam, yang akan menyampaikannya orang tua kami, Bapak Yohanes Putu. Dipersilakan. Kalau saya pakai suara yang utuh. Oh, supaya di luar bisa dengar dulu ya. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk mewakili jemaat Gereja Kibaik Sotek. Ya, ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa pada saya. Sedikit cerita bahwa di tahun 72 itu mungkin banyak di sini yang belum lahir pada saat saya sudah datang di sini.
Ya. Dan tadi Bapak Diki mengatakan bahwa jalanan itu susah. Ya. Kalau saya dulu Pak, kayak masuk terowongan. Itu semak-semak dilewati. Yang saya takutin itu adalah ular. Siapa tahu ada patok kepala. Ya. Itulah sedikit cerita bahwa memang penderitaan yang saya alami dulu sampai sekarang. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, yaitu sehubungan dengan acara kita ini, yaitu ibadah pengucapan syukur tahunan dan serah terima atau pisah sambut. Kita telah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh temannya tadi, yaitu Pak Pendeta Musa. Kalau saya menghayati firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu, mengapa Paulus berkata mengucapkan putus-putusnya? Jadi ada kesinambungan di dalam ucapan syukurnya kepada siapa? Yaitu jemaat di Tesalonika. Ya. Mengapa Paulus mengucapkan syukur kepada Tuhan? Ada 3 hal. Apakah kita mengerti atau memahami atau bagaimana? Yang pertama adalah jemaat di sana menerima firman Tuhan bukan dengan perkataan manusia. Yang kedua adalah jemaat di sana penurut dalam jemaat, bukan membangkang tetapi penurut. Yang ketiga adalah menderita. Penderitaan itu akibat dari sebangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi. Mengapa? Karena yang diberitakan Paulus pada saat itu adalah Kristus Yesus. Orang Yahudi tidak mau terima. Nah itulah orang yang menerima Tuhan Yesus pada saat itu sangat menderita, itu secara badani. Nah yang pertama saya sampaikan kepada kita semua pada saat ini, yang pertama yaitu yang terhormat Badan Pengurus Majelis Klasis Balikpapan. Yang kedua yang terhormat para hamba-hamba Tuhan, pendeta dan majelis, baik dalam organisasi gereja baik maupun dari nominasi gereja lain. Yang ketiga Bimas Kristen PPU. Yang keempat Bama PPU yang diwakili oleh Bapak Vicky Bekasi. Dan yang kelima pemerintah setempat, kalau ada yang mewakili Ketua Ikat Sotek Span. Inilah yang kami hormati semuanya, oleh karena boleh hadir bersama kita dalam acara ini. Kami banyak mengucap syukur kepada kita semua atas kehadiran Ibu Bapak. Semua yang hadir pada saat ini, kami naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan terlebih kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini bahwa kalau dibandingkan dengan tadi malam, mulai sore kemudian sampai pagi, tapi ini Tuhan bersama dengan kita. Mungkin kita tidak memahami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, memberikan cuaca yang baik kita pakai untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Yang berikutnya kami mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada teman-teman seiman yang telah membantu menolong kami
melaksanakan tugas pekerjaan mulai dari kemarin hingga tadi pagi sampai siang. Mereka hadir bersama-sama dengan kami, yaitu bahu-membahu di dalam melaksanakan pekerjaan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Itu yang kami syukuri, dan kami tidak bisa berkata apa-apa, hanya kami mengucap syukur kehadiran Tuhan, supaya Tuhanlah yang membalas budi baik kita semua, karena inilah kepedulian kita bersama, saling dukung-mendukung, karena kita sebagai umat Tuhan, bersaudara dalam Tuhan. Berikutnya juga dengan kami bersyukur kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mencapai hal yang semacam ini, walaupun mengalami berbagai macam kendala, namun bisa dilaluinya. Tapi saya katakan bahwa dalam pelaksanaan ini kita manusia serba kekurangan, serba tak mampu. Itulah yang terjadi saat ini. Berikutnya itu bisa sambut. Saya katakan bahwa seandainya sinode datang mengadakan survei, mungkin 100% saya tidak mengelakkan atau menolak pemutasian gembala kami di sini sekeluarga. 100% saya tolak. Mengapa saya katakan demikian? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bagaimana keadaan kami jemaah di sini pada mulanya atau pada saat peringatan hanya ada 18 kakak. Sekarang sudah lebih 30 kakak. Apakah itu tidak satu kemajuan? Saya kira itu adalah satu prestasi yang luar biasa. Dan bukan kita Toraja, ya. Banyak, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Timur. Banyak dari Timur. Seperti pembawa acara kita itu dari Timur. Beberapa teman-temannya yang hadir. Nah, itu juga yang saya syukuri bahwa pekerjaan Bapak Kepala sekeluarga di dalam kurang lebih 6 tahun di sini, di dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga, mungkin kita tidak tahu apa yang Bapak Kepala lakukan. Hampir-hampir rumah tangga itu retak, tapi Bapak tidak jemu-jemu mendatangi mereka sehingga mereka boleh rujuk kembali. Nah, itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Tapi kita menutup mata, kita tidak mau lihat pekerjaan Bapak sekeluarga. Kemudian pekerjaan yang sarana dan prasarana, ya. Mungkin kalau orang lain kerja ini sama. Saya katakan sama Bapak, sama siapa lagi nanti kalau Bapak sudah pergi? Wah, banyak ada teman-teman. Satu permintaan yang Bapak terima waktu itu yaitu pastor di belakang, saya bilang itu kita kasih dinding supaya kalau ada tamu bisa tidur di situ. Oh iya ya, diterima. Nah, kami kerjakan bersama, dan kemudian di samping kerjakan bersama. Nah, itulah pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Tapi kita menutup mata, kita tidak melihat apa yang telah beliau kerjakan. Dan yang terakhir yaitu mengurus sertifikasi IMB. Bukan 1-2 hari,
bahkan bertahun-tahun baru keluar. Nah itu kita syukuri. Ya, kalau bukan karena dia, kemungkinan tidak bisa jadi. Dan kemudian bapak dari yang akan menggantikan bapak nantinya, kami sampaikan bahwa mungkin pelayanan di Tanah Toraja beda dengan di sini. Jadi yang saya sampaikan kepada bapak supaya dapat menyesuaikan diri nantinya kayak apa kami di mana sini, karena kami terdiri dari beberapa suku. Ada Jawa, ada Batak, tapi sudah pindah itu Batak. Maaf, ada yang di luar sana karena ada gerejanya, ya, bukan kita mengikat. Karena ada juga dari timur dan Toraja. Tuh, ada dari Jawa. Nenek tadi itu Jawa, Haji dia. Itu tadi nenek dari Batam dibawa bapak pendeta ke sini. Katanya waktu datang saya cerita sama dia di gereja Tiberia sedia dibaptis di sana selama 10 tahun. Nah tapi karena nenek ini 2 kali ditabrak ke mobil, kasihan. Suaminya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Ya, saya orang Batangkara, tidak ada rumput keluarga yang mau mengakui sebagai keluarganya sekarang karena dia masuk Kristen. Ya, tuh perlu kita tahu semuanya. Bapak pendeta yang berkata, kasih tahu sama adik bahwa kita ini hidup di dalam ibu kota negara. Halo, Betini. Jadi ya, Matikan aja itu, Pak. Saya dengar tadi Bapak, memang saya dulu bersama dengan anak Bapak waktu di Kiranya Bektian. Saya kira sakit selesma, terus saya lirik terus, biasa buka mata, apakah ini mata atau gimana? Padahal dia menangis, mengingat teman-temannya yang ada di kampung. Tapi hiburlah bahwa kita di waktu-waktu yang akan datang kita berada di daerah ibu kota negara, ya. Nah itu hibur. Yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Martin, seandainya saya sudah katakan tadi bahwa jikalau saya tidak mengizinkan untuk dimutasi, ya itu. Walaupun karena apa kita membuat, karena itu adalah wewenang dari sinode.
mungkin bahkan ada orang yang disegani di sana itu yang dipercaya. Seandainya sama dengan Kalimantan Tengah didatangi orang karena ada masalah di sana, yaitu Pak Pendeta Daud Rupa ke sana untuk adakan pertemuan jemaat dan gembala, tetapi tidak membawa hasil. Juga di Balikpapan dulu, makan ada jeruan yang di luar sana, jangan nengok-nengok sini. Memang kalau saya membawa kata-kata sambutan itu dongeng ya, banyak orang yang benci saya. Apanya? Inilah kalau banyak tantangan di apa namanya, di alam pemikiran saya semuanya kabur karena alam pemikiran saya sudah penuh. Apalagi kalau banyak masukan-masukan yang tidak baik. Jadi beginilah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih sambutannya. Kita lanjut ke sambutan yang berikut, sambutan dari Badan Pengurus Majelis Klasis Balikpapan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa, dan selanjutnya sambutan dari pemerintah kalau ada. Sudah pasti bahwa kita mengenalkan, saya singkat-singkat saja. Dan saya melihat semuanya yang seperti itu. Maka khotbah saya sebenarnya saya sudah padatkan, dan sambutan ini sebenarnya saya minta diwakili oleh sekretaris, tapi tetap dikembalikan ke saya laksanakan tugas saya. Ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Saya tidak sempat menyapa kita sesuai kapasitas kita, fungsi kita dan jabatan kita masing-masing. Tapi saya sapa kita, salam kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu di acara malam hari ini. Saya berdiri atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Baik Klasis Balikpapan, yang juga di dalamnya ada pengurus Persekutuan Mitra Gerejawi di Klasis Balikpapan. Demikian juga segenap warga Gereja Baik di Klasis Balikpapan yang meliputi 10 jemaat dan 2 pos BI yang berada yang tersebar di 3 provinsi. Ini mungkin basis yang selain Jasumnya, basis yang terluas, 3 provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ya, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat melaksanakan acara serah terima, sebuah acara penting yang tentu akan mengisi lembaran sejarah di jemaat ini, bahwa Pendeta Martin dan keluarga akan tinggalkan jemaat Sotek, dan Pendeta Ami bersama Ibu Betty mengisi pelayanan masuk selanjutnya. Tentu itu akan dicatat oleh sejarah gereja ini. Nah, dengan demikian bahwa serah terima jabatan ini adalah bagian dari
realisasi dari keputusan sidang Majelis Sinode Gereja Kibait yang atasnya seorang pelayan Tuhan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di dalamnya termasuk pendeta Martin dan keluarga dan pendeta Ami dan keluarga sesuai surat keputusan yang sudah dibacakan tadi. Nah, maka melalui kesempatan ini dengan dilaksanakannya acara serah terima, maka ini tentu akan menjadi sebuah babak baru baik bagi jemaat Sotek, baik kepada pendeta yang akan meninggalkan jemaat Sotek dan yang akan datang di tempat ini. Tentu semua itu merupakan babak baru, dan untuk mengisi babak baru ini saya atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasis Balikpapan ingin menyarankan 3 hal kepada Bapak Ibu. Saya sampaikan garis besarnya, saya tidak perlu saya uraikan, kalau saya urai panjang lagi. Mari Bapak Ibu pertahankan dan ajarkan pengajaran yang alkitabiah. Kedua, terapkan strategi komunikatif. Dan ketiga, usaha sinergis. Nah, ini 3 hal yang sama seperti yang saya titip di Sukarada, demikian juga di Sotek ini, bahwa tugas kita mengajarkan, mempertahankan, mengajarkan dan mengembangkan pengajaran yang alkitabiah, yang di dalamnya kadang-kadang kita tertumpuk dengan kebiasaan. Maka saya akan mengikuti dengan saran kita berusaha untuk membiasakan kebenaran, jangan membenarkan yang biasa. Kemudian kepada hamba Tuhan yang akan meninggalkan Klasis Balikpapan, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Pendeta Martin dan Bapak Pendeta Ana. Terima kasih untuk pengabdian dan dedikasinya di Klasis Balikpapan. Terima kasih untuk kerjasamanya yang telah ditunjukkan bersama dengan rekan-rekan kerja di Klasis Balikpapan. Demikian juga kami mengucapkan selamat melayani Tuhan di tempat yang baru. Kemudian kepada rekan kami, Bapak Pendeta Ami yang akan hadir melayani Tuhan di tempat ini, ya seperti tadi, mari kita terus berkomunikasi dengan baik bersama-sama dengan semua pihak, yang termasuk yang saya wakili rekan-rekan kerja kita di Klasis Balikpapan. Ada banyak tugas-tugas yang perlu kita atur bersama. Itu nanti kita akan komunikasi di grup pekerja Gereja Kibait Klasis Balikpapan. Itu nanti akan ada grup di mana Bapak dan Ibu akan masuk sebagai anggota di grup, dan komunikasi kita akan jalan di sana. Karena nantinya tugas Bapak Pendeta Martin dan Ibu Ana akan beralih kepada Bapak Pendeta Ami dan Ibu Pendeta Betty. Jadi nanti komunikasinya kita bina terus untuk berjalan lancarnya pelayanan kita bersama di Klasis ini. Nah, yang saya ingin tutup sambutan ini, berpisah bukan berarti kita berhenti bersatu. Berpisah bukan berarti kita berhenti bersatu, karena persahabatan tidak diukur dengan jarak, tapi dengan hati. Ya, kemudian
perpisahan akan mengajarkan kita supaya kita menghargai pertemuan. Kiranya kata-kata indah ini bisa bermakna bagi kita, sehingga seperti pencipta lagu, bukan perpisahannya yang kutangisi, tapi kenapa kita bertemu. Nah itu ya, semoga ini bermanfaat bagi kita. Selamat jalan Bapak Pendeta Martin dan keluarga. Selamat datang Bapak Pendeta Markus, kami sekeluarga. Tuhan memberkati kita semua. Sambutan dari pemerintah kalau ada. Ya, shalom. Mungkin ada yang kaget saya yang berburu. Karena kemarin Pak Lurah bilang Pak Luki mewakili sana, dan Pak Polisi mengesahkan bahwa Pak Luki cukup mewakili. Ya, jadi yang terhormat Bapak Ketua Bimas Kristen, saya mulai dari atas. Yang terhormat Bapak Ketua Bapak dan stafnya. Yang terhormat para pendeta dari gereja Sote dan klasis di Bapak, dan yang terhormat para pendeta hamba Tuhan, penatuan yakin. Saya sebut penatuan yakin karena apa? Di dalam pelayanan ada juga penatuan yakin dan jemaat yang saya hormati. Yang mana yang saya sampaikan, jangan bosan mengamankan diri masing-masing. Kenapa? Saat ini kita ingin berbuat negara. Narkoba jauhkan dari gereja Tuhan. Ini asli gereja Tuhan. Tunggu kita, jangan kotori narkoba, pasar dan polisi. Ya, jadi kalau ada anak-anak Kristen, anak-anak kita yang narkoba, tolong dinasihati. Tidak bisa dapat kerja ke depan kalau narkoba. Ya, saya tidak bisa paksakan kalian harus lepas dari narkoba, tetapi dihindari anak-anak kita, anak sekolah sekarang belum saja narkoba Pak. Diisap rokok, itu rokok yang elektrik sekarang, tolong dijauhi. Yang ada asapnya paling berbahaya, pesan polisi. Bukan saya, pesan Tuhan pula. Tidak boleh dikotori rumah Tuhan itu. Ya, kalau dengarkan firman Tuhan, jangan kotori rumah Tuhan itu. Asli gereja adalah tubuh kita sendiri. Gedung ini adalah bangunan dan saja. Kalau mau setia silakan masuk, kalau tidak setia silakan keluar. Ini keras firman Tuhan. Dari untuk mengamankan diri masing-masing. Sontek sudah mulai, motor sudah pada hilang. Motor amankan masing-masing. Nikon, jangan komandan Limas nanti susah. Oh, kehilangan di sana. Jadi mohon maaf, yang punya kendaraan mobil atau motor diamankan masing-masing, jangan dianggap remeh. Yang kita tidak menuduh orang. Sekarang mobil dipakai angkat sama kunci lehernya. Ya, dipahami, amankan diri masing-masing, jangan sampai keamanan diri pribadi tidak mengamankan diri masing-masing. Jangan sampai main hakim sendiri. Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan. Kami sebagai petugas Limas dan kepolisian, kami adalah kepanjangan tangan dari keamanan. Tidak bisa mengamankan selain bantuan dari pribadi masing-masing mengamankan diri. Terima kasih. Salam.
Terima kasih. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberian tanda kasih. Pemberian tanda kasih yang pertama dari Sekolah Minggu Klasis yang akan diberikan oleh Ibu Priska. Yang kedua dari Persekutuan Kaum Muda Klasis yang akan diberikan oleh Pak Ronald. Yang ketiga dari Persekutuan Kaum Wanita Klasis yang akan diberikan oleh Ibu Heflin. Dan yang keempat Persekutuan Kaum Pria Klasis yang akan diberikan oleh Bapak Ardian Amping. Dan yang kelima dari Badan Pengurus Majelis Klasis Balikpapan yang akan diberikan oleh Ibu Esther Payung. Dipersilakan. Kami minta Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk maju ke depan. Sekolah Minggu, Ibu Priska, diwakilkan oleh Ibu Wiwin. Ibu Wiwin. Persekutuan Kaum Muda Klasis akan diberikan oleh Pak Ronald. Persekutuan Kaum Wanita Klasis akan diberikan oleh Ibu Heflin. Persekutuan Kaum Wanita Klasis oleh Ibu Heflin. Persekutuan Kaum Pria Klasis oleh Bapak Ardian Amping. Badan Pengurus Majelis Klasis oleh Ibu Esther Payung. Lanjut, tanda kasih dari Jemaat Gereja Kibait Sotek yang akan diberikan oleh Bapak Penentua Yunis Yampa, dan dari Jemaat Pos PI Penajam yang akan diberikan oleh Bapak Abed Nego. Kami wakili dari Pos PI Penajam, kami yang wakili. Kami atas nama Jemaat Pos PI Penajam mengucapkan kepada Bapak Pendeta yang melayani tempat baru, dan kami juga menghormati selamat datang pada Bapak Pendeta yang baru. Kami Jemaat Pos PI Penajam ada 2 kakak Pak Pendeta yang baru, berjumlah 8 anggota jemaat. Pos Sekolah Minggu ada 2 anggota, Kaum Pemuda 2 anggota, dan Kaum Wanita 2 anggota, dan PKP 2 anggota. Itulah penyampaian kami. Terima kasih. Lanjut, pemberian tanda kasih dari Persekutuan Kaum Pria Gereja Kibait Sotek oleh Bapak Yohanes Butuh.
Lanjut persekutuan kaum wanita Gereja Kibat Sotek oleh Ibu Neti. Ibu Neti. Oh, iya. Yang wakilnya ada Ibu Sarlota. Lanjut persekutuan kaum muda Gereja Kibat Sotek oleh Pak Melos. Lanjut tanda kasih dari Sekolah Minggu Gereja Kibat Sotek oleh Ibu Desi Tambiara. Permisi. Ah, supaya cepat kali. Dua. Oke. Lanjut dari pengurus IKAR Ibu Agustina. Dan jika masih ada yang ingin memberikan tanda kasih, dipersilakan. Tanda kasih yang berikutnya dari Gereja Toraja. Dan jika masih ada yang ingin memberikan tanda kasih, dipersilakan. Cepat. Time itu. Cepat. Dipercepat, mohon dipercepat. Ya, berderet. Nanti berdiri aja di sini. Semuanya kan? Sudah lah. Berdiri aja di sini sambil salaman. Coba yang pribadi nanti. Baiklah, mengingat waktu ini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mungkin nanti kalau masih ada yang memberikan tanda kasih secara pribadi setelah sebentar nanti penutup. Oke, sudah. Baik, kita lanjut dalam acara kita yang terakhir, yaitu penutup. Kita lanjut yang di luar itu sudah siapkan. Nanti sambil jalan itu sambil siapkan itu. Ya, baik, mewakili kami bersama dengan Ibu sungguh mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian kita bersama-sama. Mohon ketenangan sejenak, kita akan berdoa. Ada berkat Tuhan disiapkan oleh jemaat Tuhan, baik jemaat di tempat ini dan dari Poste Penajam. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Yunus Alfian memimpin kita dalam doa. Ya, dipersilakan untuk berdoa, tapi mohon waktu sejenak.
mewakili Majelis Gereja dan semua anggota Gereja Toraja Jemaat Tepat Asuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martino Pak bersama dengan Ibu Pendeta, anak kekasih Wilson, selama kebersama-samaan terus terang sangat membantu kami dalam jemaat, dan saya secara pribadi menjadikan Bapak Pendeta Martin ini sebagai inspirasi dalam pelayanan. Selamat datang kepada Bapak Pendeta. Semoga kita terus membina kebersamaan sebagai umat Tuhan di daerah Sotek Sepala. Ya, mari kita tenang, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini, oleh karena besarnya kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat Gereja Kibaik di tempat ini, dan juga acara serah terima pelayanan dari kedua pihak hamba Tuhan bagi yang akan meninggalkan jemaat Tuhan di tempat ini, pun yang Tuhan telah utus ke tempat ini untuk mengangkat pelayanan, semuanya boleh berlangsung dengan baik. Di dalamnya kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus menjadi bekal bagi kehidupan kami bersama-sama untuk setia pada jalan Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih melalui sukacita jemaat-Mu di tempat ini untuk segala berkat-Mu, menyediakan makanan minuman bagi kami semua. Kami mengucap syukur di atasnya. Tuhan kiranya memberkati agar boleh membawa kekuatan kesehatan bagi kami semua. Kami kuat sehat untuk melanjutkan kehidupan kami, terlebih kuat menaruh iman dan harapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah buat jemaat-Mu dan semua yang telah terlibat menyediakan berkat-Mu bagi kami. Tuhan tetap memberkati. Tetap teringat kepada-Mu Tuhan orang-orang yang berada dalam kekurangan di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Ajar dan bagi kami Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga mereka pun boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan, dan kami bersama-sama tetap mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah, kami menyambut berkat-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.